Gerimis turun pelan di sepanjang jalan raya pembatas jiwa, sebuah ruas jalan yang membelah desa kecil dengan kota. Di kiri dan kanan, rimbunan bambu tumbuh seperti pagar alami yang tinggi dan kurus. Mereka bergoyang tipis diterpa angin lembab yang membawa aroma tanah basah. Kadang terdengar suara gesekan bambu, mirip bisikan panjang yang tidak punya sumber jelas. Di baliknya, sawah gelap membentang tanpa batas, hanya ditemani cahaya lampu kuning jalan yang redup seperti hampir mati. Pada malam itu seorang pengendara motor melaju perlahan. Tubuhnya dibungkus jaket tipis yang sudah basah karena gerimis. Jalanan sepi. Tidak ada kendaraan lain. Hanya suara mesin motornya yang terdengar seperti gema panjang di tengah ruang kosong. Ia sudah hafal reputasi jalan ini. Warga desa sering mengatakan bahwa ada sesuatu yang tidak pernah pergi dari jalan itu, sesuatu yang selalu muncul saat kabut turun. Namun ia tidak terlalu memikirkannya. Ia hanya ingin cepat pulang. Asap kabut mulai turun perlahan dari arah sawah. Semakin lama semakin tebal, mengambang seperti kapas putih. Lampu motornya menembus kabut itu tetapi jaraknya hanya sekitar beberapa meter saja. Pandangannya buram. Pengendara itu memelankan laju motor, merasa ada sesuatu yang berubah di udara. Angin berhenti. Suara bambu yang bergesekan hilang sepenuhnya. Keheningan itu tidak wajar. Terlalu hening. Hening yang seperti menahan napas. Ia mencoba fokus agar tidak terpeleset. Namun tepat setelah tikungan, matanya terbuka lebar. Jantungnya seolah berhenti berdetak. Di tengah jalan berdiri sosok putih. Tubuhnya tegak dan diam, seperti patung berbentuk manusia. Tidak bergerak sedikit pun. Tidak menoleh. Tidak mundur. Sosok itu berdiri membelakangi pengendara, seolah menunggu sesuatu di seberang jalan. Rambut panjangnya jatuh lurus menutupi sebagian punggung. Kain yang membalut tubuhnya tampak robek di beberapa bagian, melambai pelan seperti diterpa angin padahal udara tidak bergerak sama sekali. Pengendara itu spontan menarik rem. Ban motornya selip di atas aspal yang basah. Tubuhnya hampir terjatuh, tetapi ia berhasil menahan keseimbangan. Namun ketika ia kembali melihat ke depan, sosok putih itu tidak menampakkan reaksi apapun. Ia tidak bereaksi layaknya manusia yang kaget dihadang kendaraan. Ia tidak menoleh. Tidak bergerak 1 milimeter pun. Tubuhnya justru tampak semakin samar, seperti tidak sepenuhnya berada di dunia ini. Pengendara itu mencoba berteriak meminta sosok itu menyingkir. Tidak ada jawaban. Ia mendekat sedikit sambil terus mengerem. Dan pada detik berikutnya, sesuatu yang benar-benar tidak masuk akal terjadi. Saat cahaya lampu motor mengenai tubuh sosok itu, tubuh putih itu seperti berubah menjadi kabut pekat. Dalam sekejap, ia menghilang begitu saja. Tidak berjalan. Tidak melompat. Tidak menunduk. Tubuhnya seolah larut dan terserap oleh udara malam. Motor itu berhenti total. Pengendaranya jatuh terduduk di samping motornya yang mati. Ia menarik napas cepat, mencoba memastikan apa yang baru saja dilihatnya. Jantungnya berdebar keras. Ia menyentuh dadanya untuk menenangkan diri. Namun sebelum ia sempat berdiri, telinganya menangkap suara lain. Di arah kiri jalan, dari balik rimbunan bambu yang gelap, terdengar suara langkah kecil. Suaranya ringan, namun jelas. Bukan langkah orang dewasa. Langkah itu terdengar seperti milik seorang anak kecil yang berlari di tanah basah. Ia mendongak, menatap bambu-bambu yang berbaris seperti dinding. Tidak ada apa-apa. Namun langkah itu terus terdengar, bergerak dari satu sisi ke sisi lain, seolah ada seseorang yang mengitari tempat itu. Langkah itu perlahan berubah menjadi suara yang lebih aneh, seperti seseorang yang menggosok kain basah di tanah. Pengendara itu tiba-tiba dihantam rasa takut yang sangat kuat. Ia bangkit, menyalakan motor secepat mungkin, lalu melaju pergi dari tempat itu tanpa menoleh ke belakang. Lampu motornya bergetar, dan kabut tebal mengikutinya beberapa meter sebelum akhirnya menghilang. Saat ia melarikan diri, jalan kembali menjadi sunyi. Tidak ada sosok putih. Tidak ada langkah kecil. Hanya suara gerimis yang jatuh ke tanah. Namun kejadian itu tidak berhenti di situ. Keesokan paginya kabar tersebar cepat di seluruh desa. Para warga yang tinggal dekat jalan raya mengatakan bahwa malam itu, lebih dari satu orang melihat cahaya putih melintas di tengah jalan. Mereka mengatakan cahaya itu bergerak seperti seseorang yang sedang menyeberang, tetapi tidak pernah menyentuh tanah. Seperti melayang beberapa sentimeter di atas aspal.
Beberapa warga yang lewat menjelang dini hari juga mengaku melihat sosok lain. Mereka melihat seseorang berdiri di ujung jalan, menghadap ke arah kabut, seolah sedang menunggu seseorang pulang. Tetapi saat mereka berkedip sekali saja, sosok itu telah menghilang meninggalkan udara yang dingin dan aroma tanah basah. Desa itu kembali membicarakan legenda lama yang sudah banyak dilupakan. Legenda tentang sosok perempuan yang selalu menyeberang di jalan yang sama, pada malam-malam tertentu, tepat saat kabut turun. Warga percaya bahwa siapapun yang melihat sosok itu harus segera pergi dan tidak boleh menoleh. Karena jika menoleh, sesuatu akan mengikuti pulang. Hari itu, ketakutan mulai menyebar lagi di desa. Orang-orang memutuskan untuk tidak lewat jalan itu setelah matahari terbenam. Anak-anak dilarang bermain terlalu jauh mendekati batas kebun bambu. Bahkan beberapa warga mulai sengaja pulang lebih awal agar tidak melewati malam. Namun ada 3 sahabat yang mendengar kabar itu dan tidak sepenuhnya percaya. Mereka adalah pemuda desa yang sudah terbiasa mendengar cerita menyeramkan dari para tetua. Bagi mereka, cerita seperti itu hanyalah cara orang tua menakut-nakuti agar anak cucu tidak keluar malam. Mereka menertawakan kabar penampakan itu dan mengatakan bahwa sosok putih itu pasti hanya kabut atau kain yang tertiup angin. Mereka belum tahu bahwa apa yang menunggu di jalan itu bukan sekadar bayangan atau kain putih yang terbang. Sesuatu yang jauh lebih gelap bersembunyi di balik bambu-bambu tinggi dan kabut yang turun di malam hari. Dan mereka bertiga adalah orang-orang yang akan segera mengetahui kebenaran yang tidak semua warga berani ungkapkan. Saat malam berikutnya tiba, mereka memutuskan akan melewati jalan itu bersama. Dan setelah malam itu, hidup mereka tidak akan pernah sama lagi. Senja merayap turun perlahan ketika 3 sahabat itu duduk di depan warung kecil di pinggir desa. Angin sore membawa aroma tanah lembab dan suara jangkrik yang mulai ramai. Mereka sering berkumpul di warung itu setelah bekerja, menikmati teh hangat sambil membahas apa saja yang mereka anggap menarik. Namun kali ini, obrolan mereka dipenuhi rasa penasaran tentang kejadian yang menimpa pengendara motor malam sebelumnya. Pemuda pertama bekerja di bengkel sepeda motor. Ia memiliki pemikiran yang realistis dan selalu mencoba menemukan penjelasan logis untuk setiap hal aneh yang terjadi di desa. Baginya, apapun yang dilihat orang di jalan itu bisa saja sekadar kabut yang membentuk ilusi mata. Ia meneguk teh panas dan berkata bahwa tidak mungkin ada sosok roh yang menyeberang seperti manusia. Menurutnya, orang-orang hanya ketakutan karena jalan itu gelap dan sepi. Pemuda kedua adalah pria yang mengelola warung itu. Ia lebih berhati-hati dibanding sahabatnya yang lain. Kadang ia percaya dengan cerita mistis, kadang tidak. Malam itu ia duduk sambil menyandarkan punggungnya pada dinding warung, menatap langit merah jingga yang sedang berubah menjadi ungu. Ia mengatakan bahwa suara langkah kecil yang diceritakan pengendara motor terdengar sedikit berbeda. Menurutnya, tidak wajar langkah seorang anak kecil terdengar di tengah kebun bambu di malam hari. Ia mulai merasa ragu pada ketidakpercayaannya sendiri. Pemuda ketiga adalah penjual ikan yang sering pulang larut malam. Ia adalah yang paling penasaran dan paling berani. Ia menertawakan kedua sahabatnya dan mengatakan bahwa satu-satunya cara mengetahui kebenarannya adalah dengan melihat langsung. Ia mengatakan bahwa malam ini adalah waktu yang tepat. Kabut tipis mulai turun sebelum matahari benar-benar menghilang, menandakan bahwa jalan raya pembatas jiwa mungkin kembali memperlihatkan misterinya. Mereka bertiga memutuskan untuk memastikan sendiri apa yang terjadi. Sebelum pergi, pemilik warung mengambil lampu penerangan kecil. Pemuda bengkel memeriksa motornya, memastikan kondisi rem dan mesin dalam keadaan baik. Penjual ikan menyarankan mereka pergi bertiga satu motor agar lebih mudah melarikan diri jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Namun 2 temannya menolak. Mereka memutuskan menggunakan 2 motor agar tidak terlalu berat dan lebih mudah bermanuver jika jalan licin. Saat langit berubah menjadi kelam dan cahaya senja padam sepenuhnya, mereka mulai melaju menuju jalan yang sudah terkenal dengan cerita gelap itu. Lampu-lampu desa perlahan tertinggal di belakang mereka. Sepeda motor mereka menggerung lembut, memecah keheningan yang mulai turun seperti kabut. Ketika mereka sampai di perbatasan area kebun bambu, suara serangga mendadak mereda. Udara berubah dingin. Bukan dingin seperti malam biasa, tetapi dingin yang menusuk seperti berada di ruangan kosong yang tidak pernah tersentuh matahari. Mereka bertukar pandang. Tidak ada yang ingin mengaku bahwa mereka mulai takut. Namun genggaman tangan pada setang motor menjadi lebih kuat. Pemuda bengkel memimpin di depan, sedangkan 2 sahabatnya mengikuti dari belakang. Lampu motor mereka menembus kabut tipis yang mulai turun. Cahaya itu memantul di rimbunan bambu yang bergoyang perlahan. Jalanan tampak lebih panjang dan lebih gelap dari biasanya. Mereka terus melaju,
namun perlahan memperlambat motor. Semakin jauh mereka masuk area itu, semakin terasa perubahan di udara. Bambu-bambu yang bergesekan mengeluarkan suara yang jauh lebih keras, seperti seseorang yang sedang menyisir besi panjang. Angin mengalir pelan tetapi terdengar seperti desahan. Mereka merinding, tetapi tetap melaju. Ketika mereka mencapai tikungan tempat penampakan pertama terjadi, pemilik warung mengangkat tangan memberi sinyal berhenti. Mereka mematikan motor dan berdiri di atas aspal yang lembab. Suara kabut yang bergerak seperti bisikan halus membuat mereka memusatkan perhatian. Tidak ada yang berbicara. Tidak ada yang ingin mengeluarkan suara sekecil apapun. Dan kemudian, sesuatu terjadi. Perlahan, dari sisi kirinya, terdengar suara langkah pelan. Langkah itu tidak seperti langkah orang dewasa. Terlalu ringan. Terlalu pendek jaraknya. Seperti langkah seorang anak kecil yang memakai sandal basah. Langkah itu berubah menjadi 2 langkah. Kemudian 3. Kemudian banyak langkah seolah bukan satu anak kecil, melainkan beberapa yang berlari bersamaan. Mereka berhenti di satu titik, tetapi tidak ada sosok yang tampak. Pemilik warung menahan napas, memusatkan pandangan ke arah rimbunan bambu. Pemuda bengkel menggenggam lampu penerangan, tetapi tangannya bergetar. Penjual ikan mencoba melangkah sedikit mendekat, tetapi dengan sangat pelan, seperti takut membuat sesuatu marah. Kabut tebal mulai berkumpul, membentuk gumpalan yang tampak seperti bayangan manusia mungil. Dari kejauhan terlihat siluet seperti seorang anak kecil yang berdiri memunggungi mereka. Tubuhnya tidak terlalu jelas, hanya bentuk kepala dan tubuh kecil yang berdiri dia menatap tanah. Mereka semua merasakan hal yang sama. Kehadiran itu tidak membawa suasana damai. Ada kesedihan yang sangat kuat, tetapi juga sesuatu yang mengikat kuat, seperti jerat. Lalu sesuatu yang lain muncul. Dari sisi kiri jalan, kabut bergerak seperti ombak yang bergulung. Dari dalam kabut itu, muncul sebuah bayangan tinggi yang perlahan menjadi bentuk manusia berbalut kain putih. Tubuhnya terlihat lebih jelas dibanding penampakan pertama. Ia melangkah pelan menyeberang jalan. Kain lusuh yang membungkus tubuhnya bergerak samar. Rambut panjangnya nyaris menutupi seluruh wajahnya. Tubuhnya sedikit membungkuk, seperti sedang menahan beban yang tidak terlihat. Ketiga sahabat itu terpaku. Tidak ada satupun yang mampu bergerak. Sosok putih itu melangkah ke tengah jalan, lewat tepat di depan mereka. Tubuhnya seperti mengeluarkan hawa dingin yang menusuk tulang. Dan saat ia mulai mendekati bayangan anak kecil itu, sesuatu yang tidak terlihat menahan tubuhnya dari belakang. Sosok putih itu seperti tersentak, kemudian merunduk sedikit. Tubuhnya bergetar, seolah sedang meraih sesuatu yang tak tampak oleh mata. Penjual ikan akhirnya mengambil langkah mundur. Pemilik warung merasakan tubuhnya gemetar tak terkendali. Pemuda bengkel merasakan tengkuknya sangat dingin, seolah ada sesuatu yang berdiri tepat di belakangnya. Dalam detik itu, sosok putih itu berhenti sejenak. Kepalanya perlahan menoleh ke arah 3 sahabat tersebut. Tidak cepat. Tidak mengejutkan. Tetapi gerakan itu cukup untuk membuat mereka merasa seperti kehilangan suara dan napas. Sosok itu melihat mereka. Bukan menatap seperti manusia, melainkan seperti sesuatu yang memanggil dari tempat jauh. Kemudian, tanpa suara, bibir sosok itu bergerak seolah mengucapkan sesuatu. Namun mereka tidak dapat mendengarnya. Hanya gerakan bibir yang lambat, berulang, seolah sedang meminta pertolongan. Kabut mulai menebal lagi, menutup pemandangan itu. Dan pada saat itulah ketiga sahabat menyadari bahwa apapun yang mereka hadapi malam itu bukan sekadar penampakan biasa. Mereka menyadari bahwa malam itu telah membuka pintu pada sesuatu yang jauh lebih dalam. Dan tidak ada dari mereka yang siap untuk apa yang menanti di balik pintu itu. Angin malam kembali menyapu permukaan jalan raya itu. Pohon akasia di kiri kanan bergetar halus, seperti sedang berbisik pada seseorang yang tidak tampak. Udara semakin dingin, tidak wajar untuk ukuran desa dataran rendah. Seolah jalan itu menyimpan napas dari dunia lain. Warga lelaki yang tinggal tidak jauh dari tikungan mematikan televisi lebih awal malam itu. Sejak beberapa hari terakhir, hawanya terasa tidak nyaman, seperti ada sesuatu yang mengawasi. Lampu rumahnya redup, bukan karena bohlam rusak, tetapi karena listrik seolah tersedot oleh sesuatu di luar. Ia berdiri di jendela, mengamati jalan. Sunyi. Namun sunyi itulah yang membuat bulu kuduknya berdiri. Jalan raya itu seperti sedang menunggu sesuatu, atau seseorang. Di saat yang sama,
Perempuan yang pernah melihat sosok putih melintas seminggu lalu duduk di teras rumahnya. Ia mencoba bersikap biasa, tetapi wajahnya pucat dan matanya sering beralih dari satu titik ke titik lain. Ia menyimpan segelas teh hangat di tangan, lebih untuk menenangkan diri daripada untuk diminum. Malam itu, ia mendengar suara yang tidak pernah ia dengar sebelumnya. Suara langkah kaki. Lagaknya seperti seseorang berjalan pelan, menyeret kaki, tapi tidak ada siapa-siapa. Tidak ada bayangan. Tidak ada wujud. Hanya bunyi yang bergerak dari kejauhan menuju dekat, lalu menghilang tiba-tiba sebelum mencapai pagar rumahnya. Ia memasukkan napas panjang dan mencoba berkata pada dirinya sendiri bahwa itu hanya imajinasi. Namun jantungnya berdegup terlalu keras untuk dianggap sekadar halusinasi. Ia beranjak masuk, menutup pintu rumah dengan lebih cepat dari biasanya, seperti ada yang mengejarnya dari belakang. Malam itu, ketidaktenangan merayap ke setiap sudut desa, terutama di sekitar jalan raya pembatas jiwa. Bahkan kucing kampung yang biasanya mondar-mandir di tikungan memilih bersembunyi. Ayam di kandang pun seperti enggan bersuara. Desa itu merasa sedang diawasi. Menjelang pukul 10 malam, dua pemuda desa yang baru pulang dari kota mengendarai sepeda motor melintas di tikungan yang terkenal angker itu. Mereka tertawa kecil, membicarakan hal-hal ringan. Tidak ada tanda bahwa malam itu akan mengubah cara mereka memandang jalan itu selamanya. Ketika sepeda motor mereka memasuki tikungan, mesin mendadak tersendat. Bukan mati total, hanya tersendat seperti ada udara yang tersumbat, lalu kembali normal. Mereka saling pandang. Salah satu berkata mungkin karena filter kotor. Yang lain, yang duduk di belakang, tiba-tiba merinding tanpa alasan jelas. Ia memeluk pinggang temannya sedikit lebih erat. Dalam sepersekian detik berikutnya, suara gesekan terdengar dari arah belakang. Seperti seseorang berlari di aspal dengan langkah sangat cepat. Pemuda di jok belakang menoleh. Tidak ada apa-apa. Hanya gelap dan jalan panjang yang membelah hutan kecil. Namun perasaan bahwa sesuatu sedang mengikuti mereka begitu kuat hingga membuat dadanya sesak. Ia menepuk bahu temannya, menyuruh untuk mempercepat laju motor. Ketika motor mereka melewati titik di mana perempuan desa pernah melihat sosok putih menyeberang, pemuda di belakang melihat kilatan putih di ujung penglihatannya. Hanya sekejap. Seperti sepotong kain melayang dari arah kiri. Ia menjerit spontan, membuat pengendara di depan hampir kehilangan kendali. Motor bergoyang, tapi mereka berhasil menahan setang. Setelah lolos dari tikungan, pengendara meminggirkan motor dan memarahi temannya. Namun pemuda yang tadi berteriak hanya bisa menunjuk ke arah gelap sambil gemetar. Ia merasa ada sesuatu bergerak di balik pepohonan. Sesuatu putih, besar, namun tidak memiliki bentuk manusia sepenuhnya. Seperti serpihan energi yang mengambang, berubah bentuk, lalu hilang. Keduanya tidak jadi bertengkar. Mereka tidak punya tenaga untuk itu. Mereka hanya saling menatap, menyadari bahwa apapun yang mereka lihat tidak mungkin manusia. Sementara itu, rumah-rumah di sekitar jalan mulai merasakan perubahan lain. Hewan peliharaan gelisah, lampu sering berkedip, dan suara bisikan samar terdengar ketika malam semakin dalam. Bisikan itu kadang terdengar dari jendela, kadang dari dapur, kadang dari arah jalan raya. Tidak ada yang mengerti apa yang dikatakan, tetapi nada suara itu menyerupai seseorang yang meminta tolong, atau seseorang yang sedang menangis. Di tengah kegelisahan itu, lelaki tua penjaga musola desa mulai merasa firasat yang tidak enak. Ia dikenal sebagai orang yang peka terhadap tanda-tanda gaib. Sejak sore tadi, ia sudah merasakan hawa aneh. Hawa seperti sesuatu telah terbuka. Sesuatu yang seharusnya tetap tertutup. Ia mencium bau tanah basah padahal tidak hujan. Bau itu selalu menjadi pertanda adanya makhluk yang bukan dari dunia manusia. Saat ia berjalan menuju halaman musola, ia melihat sesuatu yang membuat langkahnya terhenti. Di tengah jalan raya yang sunyi itu, tepat di garis pembatas, berdiri sosok samar. Warna tubuhnya putih kusam, seperti kain yang sudah terlalu lama terjemur. Sosok itu berdiri tidak bergerak, menghadap ke arah musola. Tidak memiliki wajah. Tidak memiliki rambut. Hanya bentuk tubuh samar yang berkedip seperti bayangan terbakar. Penjaga musola itu memejamkan mata, membaca doa dalam hati dengan menyebut nama Allah. Ketika ia membuka mata kembali, sosok itu sudah tidak ada. Namun hawa dinginnya masih tertinggal, menempel di kulitnya. Desa itu kini tahu betul bahwa kehadiran sosok putih bukan lagi sekadar cerita. Ia nyata. Ia semakin sering menunjukkan diri.
dan seolah ada sesuatu yang ingin ia sampaikan, atau sesuatu yang ia cari. Malam berikutnya, seorang ibu rumah tangga terbangun oleh suara pintu pagar berderit. Suara itu jelas, seolah seseorang membuka pagar rumahnya. Ia mendekat ke jendela dengan perlahan, ingin memastikan. Saat ia mengintip, jantungnya hampir berhenti. Pagar rumahnya terbuka setengah. Dan di depan pagar, berdiri sosok putih itu. Sosok itu tidak melayang, tidak bergerak. Tapi keberadaannya menekan udara di sekitar, membuat ibu itu merasa seperti kehabisan napas. Sosok itu berdiri tepat di tengah cahaya redup lampu jalan, namun tidak memantulkan bayangan. Seolah ia tidak memiliki masa, tidak memiliki dunia yang sama. Ibu itu menutup mulutnya agar tidak menjerit. Sosok itu perlahan menengok ke arah rumahnya. Tidak memiliki mata, namun ia bisa merasakan tatapan itu menusuk, seperti sedang mencari seseorang di dalam rumah. Setelah beberapa detik yang terasa seperti berjam-jam, sosok itu bergerak. Tidak berjalan. Tidak melayang. Ia bergeser begitu saja, seperti bayangan yang dipindahkan tangan makhluk tak terlihat. Dan dalam hitungan detik, ia hilang. Pagar kembali menutup sendiri, mengeluarkan suara klik yang halus, seolah tidak pernah dibuka. Sejak kejadian itu, desas-desus tentang sosok putih menjadi semakin ramai. Ada yang bilang itu arwah korban kecelakaan di masa lalu. Ada yang bilang itu penunggu jalan. Ada pula yang mengatakan sosok itu bukan arwah manusia, melainkan entitas yang tersesat dari dimensi lain. Namun malam-malam berikutnya membuktikan bahwa sosok itu bukan hanya menampakkan diri. Ia mulai mendekati rumah warga. Ia mulai memperhatikan orang-orang tertentu. Ia mulai menunjukkan tanda bahwa ia punya tujuan. Tujuan yang misterius dan semakin mengerikan. Jalan raya pembatas jiwa tidak hanya menjadi lokasi penampakan. Ia mulai berubah menjadi pintu masuk antara dunia manusia dan dunia yang tidak seharusnya tersingkap. Dan sesuatu yang jauh lebih gelap tampaknya ikut terbawa keluar. Malam itu, langit tanpa bintang. Awan pekat menggantung rendah, seperti menutup seluruh desa dari dunia luar. Jalan raya pembatas jiwa tampak semakin gelap, seolah cahaya lampu jalan yang redup tidak mampu menembus keberadaan sesuatu yang berdiam di sana. Udara begitu lembab, dan setiap helai angin membawa aroma tanah basah yang tidak wajar. Seorang lelaki setengah baya yang tinggal tepat di tikungan mulai merasakan perubahan aneh pada rumahnya sejak dini hari. Lampu rumah berkedip seperti dipermainkan. Gelas di meja bergetar perlahan. Bahkan pintu kamar mandinya sempat terbuka sendiri, padahal tidak ada angin. Ia mencoba menghiraukan, namun ada satu hal yang membuatnya tidak bisa membohongi diri lagi. Lantai rumahnya terasa berdenyut, seperti ada sesuatu yang bergerak di bawah tanah. Ia duduk di ruang tamu, memijat pelipis, mencoba mengontrol rasa takut yang merambat naik. Suara dentingan kecil terdengar dari arah jendela. Ketika ia mendekat dan mengintip keluar, ia melihat jalan raya itu bergetar sangat halus, seperti sedang menahan sesuatu yang ingin keluar. Ia menutup tirai dengan cepat, mencoba menjauh dari jendela. Namun gelombang hawa dingin perlahan merayap masuk, membuat rumahnya bagai dibekukan dari dalam. Tidak jauh dari sana, sekelompok warga berkumpul di rumah tokoh desa. Mereka duduk melingkar, sebagian wajah pucat, sebagian gelisah. Mereka bercerita dengan suara bergetar. Ada yang mendengar suara tangisan dari tengah jalan. Ada yang melihat bayangan putih melayang masuk ke kebun belakang. Ada pula yang mengaku mendengar suara teriakan tanpa sumber, hanya berupa gema yang meresap ke dalam dinding rumah. Tokoh desa itu mencoba menenangkan mereka. Namun ketenangan hanya bertahan hingga seorang pemuda berlari tergopoh masuk ke rumah sambil menjerit, mengatakan bahwa ia melihat sesuatu keluar dari bawah aspal di tikungan. Kata-katanya membuat ruang itu mendadak hening. Pemuda itu terengah, suaranya patah-patah. Ia bercerita bahwa ia sedang berjalan pulang ketika melihat aspal di tikungan menggelembung pelan. Seperti sesuatu di bawahnya sedang bergerak, mencoba naik ke permukaan. Lalu muncul tangan putih pucat dari celah kecil itu. Hanya sebentar, namun cukup untuk membuatnya lari tanpa menoleh ke belakang. Warga yang mendengarkan saling pandang dengan mata membesar. Semua menyadari satu hal. Apapun yang selama ini muncul dan menyeberang jalan, bukan sekadar penampakan liar. Ada sesuatu di balik tanah itu. Sesuatu yang bukan hanya gentayangan, tetapi terperangkap. Di sisi lain desa, seorang perempuan muda yang tinggal sendirian tidak bisa tidur malam itu. Suara bisikan dari arah jalan kembali terdengar. Biasanya terdengar jauh, tapi malam ini,
suara itu sangat dekat. Seperti ada seseorang berdiri tepat di depan pagar rumahnya. Bisikan itu lirih, penuh rasa takut, seakan meminta bantuan. Ia memberanikan diri mengintip lewat celah jendela. Pada awalnya, tidak ada apa-apa. Halaman rumahnya tampak gelap dan kosong. Namun ketika ia memfokuskan pandangan pada jalan raya, ia melihat kabut putih tipis membentuk sosok samar. Sosok itu tampak berlutut menghadap jalan, tubuhnya bergetar halus seperti sedang menangis. Kabut itu perlahan berubah wujud menjadi figur putih tanpa wajah. Perempuan itu menutup mulutnya, menahan suara. Sosok putih itu kemudian mengangkat kepalanya, menengok langsung ke arah rumahnya. Tidak ada mata. Tidak ada ekspresi. Namun perasaan bahwa sosok itu menatapnya begitu kuat hingga membuat kulitnya merinding. Dalam hitungan detik, sosok itu menghilang bagai asap tertiup angin. Perempuan itu merasakan ketakutan baru. Sosok itu tidak lagi hanya menampakkan diri di jalan. Kini ia mendekat, seakan mencari seseorang atau sesuatu di dalam rumah warga. Sementara itu, di mushola kecil desa, lelaki tua penjaga tempat itu berusaha memahami tanda-tanda yang muncul. Ia merasakan hawa yang sama seperti beberapa tahun lalu, sebelum kecelakaan besar yang merenggut nyawa beberapa warga. Hawa yang menandakan adanya pintu terbuka antara alam manusia dan alam lainnya. Hawa yang menyiratkan bahwa sesuatu sedang mencoba keluar, atau kembali. Ia duduk di teras musola, memandangi jalan raya. Dalam keheningan yang mencekam itu, ia mendengar suara gedoran dari jauh. Suara lembut, seperti seseorang mengetuk dari balik tanah. Suara itu datang dari arah tikungan. Semakin lama, semakin jelas. Tok tok tok. Ia berdiri perlahan, napasnya memburu. Ia berjalan ke tepi jalan dengan langkah sangat hati-hati. Ketika ia tiba di pinggir jalan raya pembatas jiwa, ia melihatnya. Aspal itu berdenyut seperti napas. Retakan tipis muncul, memanjang beberapa sentimeter, lalu menutup kembali seolah tidak pernah ada. Dalam beberapa detik, muncul kilatan putih kecil dari celah itu, seperti cahaya yang berusaha keluar. Penjaga mushola mundur beberapa langkah. Ia tahu apa yang ia lihat bukan fenomena biasa. Sesuatu berusaha menerobos keluar dari bawah tanah. Sesuatu yang sudah terlalu lama terkurung. Di sisi desa lain, seorang kakek yang pernah tinggal di daerah itu sejak kecil tiba-tiba teringat sesuatu dari masa lampau. Sebuah cerita yang sudah puluhan tahun tidak pernah ia sebutkan lagi. Ia duduk sendiri di ruang tamunya, cahaya lampu temara menerangi wajah keriput yang mulai dipenuhi ketakutan. Dulu, sebelum jalan raya itu dibangun, wilayah itu adalah tanah lembah yang rawan longsor. Beberapa keluarga pernah kehilangan anggota keluarganya karena tertimbun tanah. Bahkan ada kejadian besar di mana satu rombongan pejalan kaki hilang terseret runtuhan tanah basah setelah hujan deras berhari-hari. Jenazah beberapa dari mereka tidak pernah ditemukan. Namun pembangunan jalan tetap dilakukan di atas tanah itu. Tidak ada ritual adat. Tidak ada permohonan keselamatan. Tidak ada usaha untuk menenangkan arwah korban yang belum ditemukan. Mereka membangun dengan tergesa-gesa, menutup masa lalu itu di bawah lapisan aspal yang kini mengeras membelah desa. Kakek itu menelan ludah. Tangannya bergetar ketika ia sadar satu hal. Sosok putih yang sering terlihat menyeberang bukan hanya satu makhluk. Mungkin itu adalah wujud dari mereka yang hilang. Atau mereka yang terkubur. Atau mereka yang masih mencari jalan pulang. Ketika ia menyadari ini, suara berat terdengar dari luar rumahnya. Ia bangkit perlahan, menghampiri jendela. Pada awalnya ia tidak melihat apa-apa. Namun kemudian, ia melihat kabut putih tebal turun pelan-pelan di tengah jalan raya. Dari dalam kabut itu, muncul bayangan putih lebih besar dari yang sebelumnya pernah terlihat. Tingginya hampir 2 meter. Bentuknya tidak jelas, namun bayangannya memancarkan kegelisahan yang amat mendalam. Bayangan putih itu berdiri menatap arah rumah-rumah warga, seakan menunggu sesuatu. Atau menuntut sesuatu. Jalan raya itu tidak lagi hanya tempat penampakan. Kini ia mengungkap lapisan waktu yang terkubur. Ia membuka kembali rahasia lama yang selama ini disembunyikan oleh tanah dan aspal. Dan apapun yang tersembunyi di bawahnya kini mulai bangkit. Malam itu datang lebih cepat daripada biasanya. Langit gelap pekat, seperti ditutup selimut hitam yang menekan seluruh desa. Tidak ada suara jangkrik. Tidak ada angin. Semuanya terasa berhenti, seolah desa itu ditahan oleh kekuatan yang tidak terlihat.
Jalan raya pembatas jiwa berada dalam keadaan yang tidak pernah terjadi sebelumnya. Lampu jalan berkedip lirih, kemudian mati satu persatu, dimulai dari ujung tikungan, bergerak seperti gelombang menuju perkampungan. Dalam gelap total itu, udara mengental, membuat setiap orang yang berada di dalam rumah merasa seperti berada di dalam gua yang ditempati makhluk tak dikenal. Di rumah tokoh desa, warga kembali berkumpul, namun kali ini ruangan terasa lebih sempit dan panas. Ketegangan di wajah mereka terlihat jelas. Mereka tidak lagi hanya takut. Mereka merasa sedang menunggu sesuatu yang akan segera datang. Sesuatu yang tidak bisa mereka cegah. Tiba-tiba terdengar teriakan dari luar rumah. Satu teriakan, tinggi dan melengking, lalu terputus. Semua yang duduk saling pandang dalam ketakutan. Seorang pemuda memberanikan diri membuka jendela, mencoba melihat apa yang terjadi. Begitu jendela terbuka, hembusan angin dingin menerjang masuk. Angin itu membawa aroma lembab tanah yang mirip bau kuburan lama. Di kejauhan, tepat di tikungan jalan, kabut putih mulai berkumpul, semakin tebal hingga membentuk dinding besar yang berputar pelan. Dari balik kabut itu, mulai terdengar suara rintihan. Suara lirih, seperti puluhan orang menangis bersamaan dari bawah tanah. Ketika kabut itu semakin rapat, barisan sosok putih mulai tampak satu persatu. Mereka tidak lagi muncul sendirian. Kini, puluhan sosok berdiri memanjang sepanjang jalan raya, menghadap desa. Tidak ada yang bergerak. Tidak ada yang bersuara. Namun keberadaan mereka menggetarkan bumi di bawah kaki warga. Dari tengah barisan itu, muncul sosok yang berbeda. Lebih tinggi. Lebih padat. Bentuk wajahnya jauh lebih jelas dibandingkan yang lain. Sosok itu seperti pemimpin dari mereka semua. Ia berdiri tepat di garis pembatas jalan, tatapannya tertuju pada rumah-rumah warga. Lelaki tua penjaga musola berdiri di depan teras musola, tubuhnya bergetar menahan dingin. Ia memahami apa yang sedang terjadi. Para korban longsor masa lalu, mereka yang tidak pernah ditemukan, kini menuntut sesuatu yang belum terselesaikan. Mereka mencari kedamaian yang tidak pernah diberikan. Mereka menagih janji yang tidak pernah ditepati. Kabut itu semakin dekat ke desa. Sosok-sosok itu melangkah perlahan, tidak menyentuh tanah, namun bergerak bagaikan gelombang. Warga yang melihat teriakan, namun suara mereka tenggelam oleh desis dari dalam kabut. Lampu rumah-rumah satu persatu padam, memaksa penduduk bertahan dalam gelap. Lelaki tua penjaga musola berjalan ke tengah jalan dengan langkah berat. Ia berdiri menghadap barisan sosok putih itu, tidak lari, tidak bersembunyi. Dengan suara yang parau, ia memohon kepada sosok yang berada di depan barisan. Ia mengucapkan permohonan maaf atas kelalaian masa lalu. Ia mengakui bahwa pembangunan jalan tanpa ritual adat telah menyinggung mereka yang masih kehilangan ketenangan. Ia memohon agar para arwah menyampaikan apa yang mereka inginkan, agar warga dapat memenuhi dan menutup luka lama yang tertinggal. Pada saat itulah sosok pemimpin putih itu mendongakkan kepala. Dari tubuhnya terpancar cahaya putih yang semakin terang. Kabut yang menyelimuti jalan mulai bergerak cepat seperti pusaran, mengangkat dedaunan dan debu ke udara. Suara rintihan berubah menjadi deru angin yang membelah telinga. Kemudian, dari tanah tepat di bawah kaki lelaki tua itu, muncul cahaya kecil, seperti serpihan emas yang berkilau. Cahaya itu membentuk bayangan lembut, menyerupai figur kecil yang perlahan naik ke permukaan. Figur itu tampak seperti anak kecil yang hilang. Tubuhnya samar, namun raut duka di wajahnya terlihat jelas. Sosok pemimpin putih itu mengulurkan tangan, menunjuk ke figur kecil itu, lalu menunjuk ke arah hutan kecil di samping jalan. Lelaki tua penjaga memahami maksudnya. Selama puluhan tahun, ada satu korban yang tidak pernah ditemukan. Anak kecil itu tertimbun di dalam tanah, namun lokasinya tidak pernah dicari lagi setelah hujan longsor kedua. Arwahnya tidak pernah pulang. Ketika warga mulai berdatangan ke jalan, melihat figur kecil itu dalam pusaran cahaya, mereka menangis. Tanpa ragu, beberapa pemuda segera berlari ke hutan kecil itu, membawa obor dan alat seadanya. Mereka menggali tanah dengan panik, seperti dituntun oleh sesuatu. Setelah beberapa waktu yang terasa sangat panjang, salah satu pemuda menjerit. Tangannya menyentuh sesuatu. Di bawah akar pohon besar, mereka menemukan sisa tulang kecil yang tertimbun tanah dan akar tua. Saat mereka mengangkat tulang itu dengan penuh hormat, pusaran kabut putih mulai meredup. Rintihan berhenti. Cahaya yang menyelimuti jalan perlahan memudar. Satu persatu sosok putih itu menunduk,
kemudian berubah menjadi serpihan cahaya kecil yang bergerak naik ke langit malam. Sosok pemimpin putih itu memandang warga untuk terakhir kalinya, seolah mengucapkan terima kasih tanpa suara. Kemudian tubuhnya berubah menjadi cahaya terang yang berputar pelan, lalu hilang seketika, meninggalkan jalan raya kembali dalam kegelapan alami malam. Hanya ada keheningan. Setelah itu, desiran angin lembut melewati desa untuk pertama kalinya setelah berhari-hari. Hawanya hangat. Tidak ada lagi aroma tanah basah yang menusuk. Lampu-lampu yang padam menyala kembali. Warga desa menangis lega. Sejak malam itu, penampakan sosok putih tidak pernah muncul lagi. Jalan raya pembatas jiwa menjadi tenang, seolah beban berat yang ditahan bertahun-tahun akhirnya terangkat. Beberapa hari kemudian, warga mengadakan doa bersama sebagai bentuk penghormatan terakhir kepada korban-korban yang tidak pernah ditemukan. Mereka meletakkan bunga di tikungan jalan sebagai simbol permintaan maaf dan pengingat bahwa masa lalu tidak boleh dihapus begitu saja. Jalan itu tetap berdiri, tetapi bukan lagi sebagai pembatas antara dunia hidup dan mati. Kini ia menjadi penanda bahwa kedamaian sejati hanya muncul ketika kebenaran diungkap dan luka lama disembuhkan. Teror itu berakhir. Namun kenangan akan malam ketika dunia lain hampir menyelimuti desa itu akan selalu menjadi cerita yang diwariskan, agar tidak ada lagi yang mengabaikan bisikan dari bawah tanah. Terima kasih sudah mendengarkan cerita ini sampai selesai. Jika kalian menyukai cerita penuh misteri seperti ini, silakan tinggalkan komentar, klik tombol suka, dan jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan kisah-kisah selanjutnya.